Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cepu Cerita Puasa. Cerita Puasa ini program yang ada di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan kita sudah masuk di puasa hari ke sekian. Iya. Banyak banget cerita-cerita puasa yang udah kita ikutin bareng-bareng dari berbagai macam kalangan dan dari berbagai macam sudut pandang gitu. Banyak cerita masa kecil, cerita pada saat kerja, cerita pada saat batal puasanya, cerita sahur, cerita segala macam lah tentang puasa. Memang puasa ini menyimpan memori yang sangat personal gitu. Kadang ada orang yang batal puasa, apa ya? Kayaknya cuman ngumpet-ngumpet terus minum seteguk dua teguk. Habis itu keluar belaga puasa lagi. Ada itu. Waktu kecil tuh gue. Kayak begitu tuh. Batal puasanya tuh cuman kayaknya nggak sebanding gitu. Kalau lo batal puasa, lo udah sampai siang nih, terus ngumpet-ngumpet minum seteguk dua teguk doang. Habis itu keluar lo pura-pura puasa lagi sama temen-temen, pura-pura puasa lagi sama orang tua gitu. Pasti ada beberapa orang mempunyai metode masing-masing untuk pura-pura puasa gitu. Lo pernah batal gak puasa SD? Ngumpet-ngumpet? Ngumpet-ngumpet? Iya. Minum di kulkas taruh lagi. Minum di kulkas taruh lagi. Ya kayaknya ada deh. Banyak dah ya. Nah, ini ada kejadian agak unik ya. Waktu gue di Inaba itu rehabnya Suryalaya. Jadi gue pernah di satu masa itu di dalam rehab itu pas lagi bulan puasa gitu. Jadi ada ya, padahal udah dikurung. Terus nggak ada makanan, nggak ada minuman yang disediakan, jadi nggak mungkin lo batal puasa. Sebenarnya tuh di situ nggak mungkin lo batal puasa. Mau ngapain lo batal puasa? Orang nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada rokok gitu. Tapi ada aja orang yang mau batalin puasa. Caranya dia minum dari air keran. Gitu, minum dari air keran. Kita nggak tahu tuh air keran dari mana. Jadi ada satu hari, tiba-tiba ada beberapa santrinya tuh yang mencret-mencret. Gitu ya, mencret-mencret. Lagi bulan puasa itu. Jadi ada sekitar belasan orang lah gitu. Yang tiba-tiba di hari itu tuh mencret-mencret di bulan puasa malam-malam gitu. Setelah diselidiki, ternyata dia siangnya tuh minum air keran gitu. Cuman buat ngebatalin puasa doang, emang anak-anak bandel ya. Padahal habis itu juga nggak ngapa-ngapain gitu, nggak. Maksudnya itu air juga nggak akan melepaskan dahaga gitu. Ya itulah godaannya ya kayak begitu. Jadi kadang-kadang kita melepas puasa itu bukan karena memang benar-benar haus, bukan karena benar-benar lapar, tapi ya godaannya seperti itu gitu loh. Orang minum juga nggak menuntaskan haus, lo cuma seteguk dua teguk gitu. Tapi itu waktu kita kecil lah ya. Mudah-mudahan pas udah kita dewasa udah nggak ada lagi cerita-cerita kayak gitu ya. Sekarang kita akan ikutin sama-sama, gue ajak lo untuk mendengarkan dan mengikuti serta menyaksikan cerita puasa Cepu Abdur Arsyad. Mas Abdur. Yes. Ini kan kita lagi cerita puasa nih. Saya puasa masa kecil di Kupang. Oh, di Kupang. Di Kupang karena saya dari lahir besarnya di Kupang. Saya puasa pertama kali yang saya ingat puasa full itu saya kelas 3 SD. Dari 3 SD. Dan dari 3 SD
Sampai saya mengenal persyutingan ini, saya selalu puasa full. Sampai di persyutingan lah kemudian mulai ada bolong. Karena ada hari-hari yang syuting itu beratnya minta ampun, yang panas-panasan, yang ini yang sudah tidak kuat, godaan juga orang-orang pada minum es teh siang-siang, akhirnya adalah yang saya bolong begitu. Nggak pernah. Selama saya mulai dari saya kelas 3 SD sampai saya persyutingan lah, itu tidak pernah bolong satu hari pun. Sampai kemudian di persyutingan mulai ada bolong 3 hari, 2 hari. Itu karena godaan ST siang-siang sih itu. Itu saya tidak salahkan siapa-siapa, itu memang lebih ke lemah iman aja itu sebenarnya. Kami perang sarung saya tidak pernah merasakan ya perang sarung ya. Kami di sana kalau perang beneran aja gitu. Tidak teman-teman, tidak ya, bercanda ya. Perang sarung tidak terlalu, karena mungkin di sana budayanya bukan perang sarung. Kami itu lebih ke main jejak. Jadi di sana tuh ada main jejak. Main jejaknya itu, jadi kita kasih tahu batas-batasnya. Jadi batas-batasnya itu adalah kelurahannya, batas kelurahan. Jadi setelah pulang tarawih itu kita biasa main sampai sahur tuh. Itu bebas. Jadi tim A lawan tim B. Satu tim misalkan taruhlah 6 sampai 10 orang, taruhlah gitu ya. Ada tim A, tim yang mencari, tim B, tim yang harus menghilang. Nah, itu hilang aja udah langsung. Hilang aja di satu kelurahan itu, tiba-tiba hilang aja gitu. Tapi tidak boleh keluar dari batas kelurahan ini. Nah, caranya adalah tim A harus mencari tim B. Karena tidak ada seluas itu batasnya, jadi dia tidak petak umpat yang cuma di situ-situ doang. Jadi mainnya tuh kejar-kejaran di satu kampung. Nah, tapi biar permainannya menarik, di setiap 5 menit sekali atau kadang-kadang mungkin 3 menit sekali gitu, tim B yang menghilang ini harus memunculkan diri. Jadi dia harus menunjukkan diri di jalan atau di mana. Pokoknya menunjukkan diri ke tim yang sedang mencari. Nah, itu baru menunjukkan diri, tiba-tiba dia ngilang lagi. Nah, itu kita kejar tuh. Jadi misal kita di sini, tiba-tiba teman kita munculin diri di sana tuh. Kita langsung kejar kan, set, sampai di sana hilang dia. Nah, itulah esensi dari mencari jejak. Jadi kita harus cari, harus sangat teliti pada drum-drumnya orang, selokan-selokan. Kadang-kadang tuh nyempil-nyempil mereka di tembok-temboknya orang tuh. Oh, ternyata mereka sembunyi di situ, yang gitu-gitu. Seru sekali sampai sahur. Menu favorit saya sampai detik ini bahkan, untuk berbuka puasa favorit saya tetap kelapa muda. Dan favorit saya setelah taraweh adalah kacang hijau. Udah 2 ini nih. Ini favorit saya banget nih. Pokoknya saya setiap kali buka puasa kelapa muda. Biasanya tidak makan. Lanjut maghrib. Habis maghrib baru makan. Kadang-kadang lanjut sampai tarawih, habis tarawih baru makan. Habis itu baru makan lagi kacang hijau. Sambil biasa nonton bola atau melanjutkan sinetron puasa, gitu-gitu. Kalau sahur, apa aja yang sisa dari bukaan tadi? Ya, biasanya gitu. Mama tidak masak baru. Apa yang sisa di berbuka, dipanasin. Jadi kita tuh selalu tahu menu sahur pada saat berbuka. Jadi kita berbuka, kita tahu, oh sahur nanti ini lagi nih. Mama tidak akan masak baru, tidak. Udah, mama juga mengantuk kan, jadi ya udahlah. Dipanas-panasin, kita makan lagi, gitu. Yang dikangenin dari bulan Ramadan, ya tentunya ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman ya. Dan juga yang kangen dari bulan Ramadan itu adalah bagaimana semua lingkungan kita itu semuanya bersatu padu untuk mendukung kita beribadah. Bahkan teman-teman kita yang bukan Islam pun, kita nggak puasa disuruh puasa. Itu tuh hal yang sangat luar biasa, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, jangankan teman-teman yang bukan Islam, teman-teman yang sama Islam aja, kau puasa Senin Kamis disuruh batal sama mereka. Sudahlah, ngapain? Masih ada sini depan. Ayo kita makan aja. Gitu. Tapi kalau bulan Ramadan,
semua orang kita mau buka puasa, mau batal, sungkan karena semua orang suruh kita puasa. Ih, luar biasa Ramadan itu. Itu sih. Gitu ya. Kangen bagaimana lingkungan semuanya bersinergi untuk kita menjadi lebih baik gitu. Ya tentu ada, tentu saya pengen anak saya tumbuh kemudian menjadi orang yang baik, yang soleh. Ya tentu harapan itu ada. Tapi caranya seperti apa? Ya saya tidak punya cara baru. Saya cuma ikutin apa yang saya dapatkan dari orang tua dulu, kemudian ditambah dengan hal-hal baik yang saya dengar dari orang-orang. Jadi kayak misalkan membiasakan anak untuk diajak sholat, kemudian dijelaskan pelan-pelan walaupun dia tidak paham, tapi dijelaskan pelan-pelan, itu lama-lama dia akhirnya mengerti gitu. Kayak dulu misalkan setiap kami sholat, saya dan istri saya sholat, dia selalu menangis gitu. Dia selalu menangis karena begitu kami sholat, kami tidak peduli dengan dia kan. Jadi dia selalu menangis. Tapi pelan-pelan, sekarang setiap azan dia yang ngajak sholat gitu. Jadi ternyata pelan-pelan itu bisa gitu. Nah di puasa ini mungkin konsep puasa juga konsep yang harus dijelaskannya juga pelan-pelan gitu. Mungkin dia tidak paham juga dan segala macam, tapi karena babysitter saya di rumah itu rajin Senin Kamis gitu dia puasa. Jadi Mada itu walaupun dia tidak mengenal hari, tapi dia tahu kalau babysitternya lagi puasa, dia paham, oh berarti tidak boleh jajan. Akhirnya dia pun tidak mengajak babysitternya untuk beli-beli sempol, beli-beli apa M2000 atau M2000 yang Permen. bukan yang kentang colek. Oh iya. Auto 2000, kok Auto 2000 mau Toyota ya? M2000. Bukan M2000. Iya yang itu. French fries 2000. Sorry, French fries kok M2000. M2000 apa ya? French fries 2000. Gitu, itu. Dia suka, anak saya suka itu. Nah, itu. Pesan saya teman-teman buat yang bertemu Ramadan tahun ini, karena saya juga belum tentu bertemu, tapi insya Allah ya kita bertemu Ramadan tahun ini. Pesan saya ketika kita bertemu Ramadan tahun ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti kata-kata para ulama, para orang tua kita yang mengingatkan kita, siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Dipersiapkan tuh dari sekarang tuh. Jadi sebenarnya nasihat-nasihatnya itu, ketika sudah mulai masuk Rajab Sya'ban itu, kita itu perbanyak ilmu tentang puasa. Jadi biar Ramadan hari pertama tidak kagok. Jadi mulai baca-baca, mengingat kembali lagi niat sahur, baca-baca lagi apa-apa saja pantangan-pantangan di puasa segala macam. Jadi masuk bulan puasa itu bukan nol gitu, tapi ada persiapan yang kita lakukan. Nah, gitu teman-teman. Semoga kita semua bertemu dengan Ramadan tahun ini. Terima kasih Mas Abdul. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.